Annyeonghaseyo ya Rabun. Di sini saya mau mengumumkan bahwa pengumuman pembagian e-sertifikat untuk IPS Topik C Building dan Servis 2 tahun 2024 sudah diumumkan oleh pihak BPMI. Cara mencarinya adalah ketik di Google yaitu bp2mi.co.id seperti ini. Oke, kemudian kita klik akan muncul seperti ini. Kita ambil ke bagian bawah yaitu yang C2G Korea Selatan. Kita ambil di bagian pengumuman. Nah, setelah itu ambil yang nomor 2 dari bawah sekarang ini. Pengumuman pembagian sertifikat kelulusan digital, sertifikat ujian IPS topik UPT umum sektor C-Building dan Servis 2 dan pengajuan lamaran online calon pekerja migran Indonesia tahun 2024. Mari kita klik. Nanti syaratnya semua ada ya Robun. Tolong diperhatikan baik-baik. Oke, tolong diperhatikan baik-baik. Jangan ada yang di-skip. Pengumuman pembagian sertifikat kelulusan digital atau e-sertifikat untuk ujian IPS topik UPT umum sektor C-Building dan Servis 2 dan pengajuan lamaran online calon pekerja migran Indonesia tahun 2024. Pengumuman nomor tertera tentang pembagian sertifikat kelulusan digital dan e-sertifikat ujian IPS topik UPT umum sektor C-Building dan Servis 2 dan pengajuan lamaran online calon pekerja migran Indonesia tahun 2024. Perhatikan ya nanti lengkap bagaimana cara sendingnya, apa saja. Gitu. Oke, menindaklanjuti pengumuman hasil akhir kelulusan ujian IPS topik UPT sektor shipbuilding dan Servis 2 tahun 2024 nomor tertera tanggal 6 Desember 2024, maka diberitahukan hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, sertifikat kelulusan ujian IPS topik UPT umum sektor shipbuilding dan Servis 2 tahun 2024 hanya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran pengumuman hasil akhir kelulusan ujian IPS topik UPT umum sektor shipbuilding dan Servis 2 tahun 2024 nomor tertera yaitu tanggal 6 Desember 2024 pengumumannya. Dan ingat, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus saja. Oke, berikutnya. Yang kedua, sertifikat kelulusan ujian IPS topik UPT umum sektor shipbuilding dan Servis 2 tahun 2024 diberikan kepada peserta yang telah lulus ujian dalam bentuk sertifikat digital yaitu e-sertifikat kelulusan ujian. Jadi hanya digital nanti teman-teman bisa print. Yang ketiga, masing-masing peserta yang telah lulus ujian IPS topik UPT umum sektor shipbuilding dan Servis 2 tahun 2024 dapat mengakses dan mengunduh atau mendownload e-sertifikat kelulusan ini dengan login menggunakan username dan password masing-masing melalui website siskop2mi.bp2mi.co.id pada tanggal 13 Desember tahun 2024 pukul 10 WIB. Jadi Anda bisa mendownload e-sertifikat Anda itu besok. Tanggal 13 berarti besok ya. Karena hari ini adalah tanggal 12. Ingat pukul 10. Peserta yang telah lulus ujian harus menjaga kepemilikan user ID, password, dan e-sertifikat kelulusan tersebut serta tidak boleh diserahkan kepada orang lain dengan alasan apapun. Nomor 5. Pengiriman dokumen lamaran pekerjaan dapat dilakukan mulai tanggal 13 Desember 2024 pukul 10 WIB melalui website siskop2mi.bp2mi.co.id. Yang nomor 6, nah ini penting sekali, persyaratan dokumen lamaran. Saya garis bawahi ya, persyaratan dokumen lamaran pekerjaan sebagai berikut. Nah, perhatikan. Saya scroll ke bawah dulu. Oke, perhatikan persyaratan dokumen lamaran
pekerjaan alias persyaratan sending data. Kita bilangnya begitu ya. Apa saja sih data yang kita sending untuk melamar ke Korea? Yang pertama, melakukan medical check up di sarana kesehatan, rumah sakit atau klinik penyelenggara pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan RI dan telah berkomitmen sebagai penyelenggara MCU 1 calon pekerja migran Indonesia Cituci Korea Selatan. Daftar Sarkes dan tata cara melakukan MCU 1 terlampir. Hasil pemeriksaan MCU 1 diinput langsung oleh pihak sarana kesehatan di siskop2mi.bp2mi.go.id. Jadi nanti akan diinput langsung oleh pihak rumah sakit di mana Anda MCU. Nanti daftar rumah sakitnya terlampir di bawah. Jadi tenang, semuanya ada di sini, Robot. Calon pekerja migran Indonesia dapat melakukan pengajuan lamaran online setelah hasil diinput oleh pihak sarana kesehatan. Jadi, Anda bisa melamar setelah MCU-nya udah di hasilnya udah diinput sama pihak rumah sakit di siskop2mi.bp2mi.id. Yang kedua, file pas foto berwarna terbaru latar belakang putih, bukan abu-abu atau biru muda. Ya putih ya Robot. Tidak berkacamata, tidak menggunakan penutup kepala, terlihat dahi dan telinga, tidak menggunakan baju berwarna putih. Ingat ya, karena backgroundnya putih, karena backgroundnya putih, maka baju Anda juga tidak boleh berwarna putih. Menghadap kamera dengan wajah penuh dan diambil dalam jangka waktu 3 bulan. Kemudian yang ketiga, scan KTP. Yang keempat, scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Scan paspor yang masih berlaku minimal 1 tahun. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya paspor, itu kalau tidak ada 1 tahun, maka silakan diperpanjang dulu. Minimal 1 tahun. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, scan surat izin keluarga yang ditandatangani di atas materai seharga 10.000 dan diketahui lurah atau kepala desa dengan stempel cap basah serta mencantumkan bahwa peserta mengikuti program G2G Korea melalui BP2MI. Oke, berikutnya scan kartu pencari kerja atau AK1. Berikutnya scan buku tabungan pribadi BNI Plus PMI G2G atas nama calon pekerja migran Indonesia. Mereka sebelum daftar ujian Anda sudah membuat ini kan BNI Plus. Nah, di scan ya, Rob. Berikutnya scan akte kelahiran, scan kartu keluarga, kemudian scan ijazah jenjang pendidikan terakhir. Berikutnya lagi mencantumkan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi oleh PP2MI dan email pribadi yang harus aktif dan tidak berubah selama jangka waktu 2 tahun. Kenapa selama jangka waktu 2 tahun? Karena kan sertifikat Anda berlaku 2 tahun. Jadi selama sertifikat masih ada juga tetap masih ada kesempatan sending data. Yang nomor 7, semua persyaratan dokumen di atas wajib di-scan, bukan difoto. Ingat ya, wajib di-scan, bukan difoto. Pastikan jelas dan kualitas bagus, serta diupload dengan arah yang benar. Semua persyaratan dokumen lamaran diunggah pada menu pemenuhan dokumen melalui website siskop2mi.bp2mi.co.id. Berikutnya yang nomor 9, dokumen lamaran online yang telah terkirim tidak dapat diperbaiki kembali. Oleh karena itu, harap mengisi dengan hati-hati. Untuk mengetahui perkembangan lamaran online, calon pekerja migran Indonesia dimohon untuk melakukan pengecekan secara berkala pada website siskop2mi.bp2mi.go.id menggunakan username dan password masing-masing. Nomor 10. Lulus ujian IPS Topik UPT Umum Sektor Shipbuilding dan Service 2 tahun 2024 merupakan syarat untuk dapat melamar kerja di Korea Selatan, bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea Selatan. Jadi, syarat Anda ngirim lamaran ke Korea Selatan bukan jaminan terus mesti langsung bisa bekerja di sana Mas ya, atau bukan jaminan mesti dapat kerjaan. Intinya kita ngelamar. Jadi nanti data kita tertera di Korea, di Korea sebagai pelamar pekerjaan di Korea dari Indonesia. Ada di sana data kita.
tapi bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea Selatan. Oke, nomor 11. Pertanyaan terkait e-sertifikat dan pengiriman lamaran online disampaikan melalui alamat email sendingkorea@gmail.com. Jika ada pertanyaan terkait e-sertifikat dan pengiriman lamaran online, disampaikan melalui email ini, Robun. Jadi kalau ada yang kurang paham, boleh langsung email ke sendingkorea@gmail.com. Wajib mencantumkan pada subjek emailnya lamaran online, nama calon pekerja migran Indonesia, oke, kemudian underscore IPS, kemudian spasi topik ID. Calon pekerja migran Indonesia agar selalu memantau setiap informasi terkait proses penempatan di website BP2MI www.bp2mi.co.id. Berikutnya, demikian disampaikan akan menjadi perhatian. Tolong ya, yang saya bacakan tadi diperhatikan. Nanti link juga akan saya taruh di kolom komentar dan kolom deskripsi. Anda langsung bisa klik juga. Kalau mau membaca lagi secara detail ya. Ini untuk gambaran dulu. Dan bagi teman-teman, nanti akan saya bagikan linknya di kolom komentar dan kolom deskripsi. Perhatikan bawahnya ada lampiran. Ya, Jakarta 12 Desember tahun 2024 atas nama Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika, Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika, TTD Bu Seriulina Tarigan. Lampiran, perhatikan bagian lampiran. Yang pertama, Juknis Pencarian Sertifikat IPS Topik. Nah, di sini bisa diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Silakan diikuti. Di sini ada masuk seperti itu. Nanti ada klik masuk. Isi dulu email, kemudian di sini password Anda masuk seperti itu. Nah, kemudian habis itu klik di sebelah sini ada list sertifikat PMI. Berikutnya lagi Anda pencet di sini. Di sini ada tulisan klik tombol lihat sertifikat IPS Topik. Jadi itu tulisannya lihat sertifikat IPS Topik. Nanti di bawahnya tertera untuk sertifikatnya. Nggak usah saya liatin, takutnya kena banned. Gitu ya, ya Robun. Oke, berikutnya yang cuknis lamaran online IPS Topik UPT umum. Ya, tinggal Anda lihat. Bagaimana cara melamar online? Nah, seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Anda masuk ke siskop2mi.bp2mi.co.id. Nah, kemudian klik login. Sudah ada semua bentuknya itu lengkap. Pilih PMI, kemudian masuk ke user dengan menggunakan nick atau email serta masukkan password, kemudian klik masuk. Ya, jadi pilih PMI, kemudian Anda masuk menggunakan email dan password Anda ini PMI, kemudian di sini ada bisa nick, bisa password. Kemudian masuk. Setelah itu klik pemenuhan dokumen, lalu klik unggah dokumen. Nah, gitu ya. Klik pemenuhan dokumen, lalu klik unggah dokumen. Ya, nah di situ pemenuhan dokumen, unggah dokumen, klik pilih dokumen, lalu klik unggah. Dokumen unggah. Oke, seperti itu. Klik dokumen, lalu klik unggah. Gitu ya, Robun. Oke, isi data sesuai kolom. Lalu klik ini, klik browser untuk memilih file yang akan diunggah. Semua data di dalam unggahan wajib diisi semua. Wajib diisi semua. Pastikan data benar, teliti sebelum menyimpan. Surat izin keluarga atau pasangan atau orang tua atau wali diisi tanggal tersebut sesuai yang tertulis di surat izin. Ya, perhatikan lo ya. Nomor 6, setelah muncul tampilan seperti di bawah, lalu klik unggah. Nomor 7, pastikan semua dokumen sudah terisi. Jika memiliki sertifikasi kompetensi kerja, maka wajib diisi.
Sebagai contoh, sertifikat dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Sertifikat kompetensi bukan sertifikat kelulusan IPS topik ya. Jika tidak ada, maka Anda dapat melewati bagian itu. Jika ada perubahan data paspor, ada endorsement atau kesalahan data atau nama terlalu panjang, maka wajib diisi. Jika tidak ada, maka Anda dapat melewati bagian itu. 8. Setelah itu klik selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya. Nih, 9. Lakukan pemenuhan data diri, isi semua data yang ada. Perhatikan ya, status pernikahan, jika lajang, pilih lajang, dan tidak boleh mencantumkan data pasangan. Jika menikah, maka wajib mencantumkan data pasangan. Data pasangan adalah data suami atau istri Anda jika sudah menikah, bukan diisi data diri sendiri. Nomor handphone atau telepon, informasi kontak darurat tidak boleh sama dengan nomor handphone data diri. Jika kontak darurat adalah pasangan, maka nomor di kontak darurat harus sama dengan nomor pasangan. Data pendidikan diisi lengkap, nama dan alamat sekolah ditulis lengkap. Contoh SMK Negeri 2 Jakarta atau MTS Negeri 1 Jakarta. Pilihan pekerjaan dan lokasi pekerjaan tidak boleh sama. Jadi pilihan pekerjaan dan lokasi pekerjaan tidak boleh sama. Pengalaman kerja 1, 2, 3 wajib diisi jika pernah bekerja baik di Korea maupun di negara lain. Nomor 10, jika memiliki sertifikat kompetensi dan telah diunggah, maka wajib mengisi data jenis kompetensi, negara yang mengeluarkan, tanggal diterbitkan, dan nama sertifikat. Jika tidak ada, ya pilih tidak. Kan seperti itu. Nomor 11, jika memiliki pengalaman kerja di Korea, wajib mengisi data nomor registrasi asing dan masa kerjanya. Jika lupa atau tidak ada arsip foto, silakan menghubungi IPS Center Indonesia untuk menanyakan ID card Korea melalui syurulindonesia.ips@gmail.com. Jika memiliki nama lain, maka wajib mengisi data nama alias. Jika memiliki kewarganegaraan lain, maka wajib mengisi data kewarganegaraan. Jika tidak memiliki, maka pilih tidak. Jika memiliki paspor lain yang masih berlaku, maka wajib mengisi data jenis paspor, nomor paspor, paspor dari negara, dan tanggal berakhir paspor. Jika paspor lama sudah digunting, dilubangi, atau dicap tidak berlaku atau dicabut, maka paspor itu tidak berlaku. Jika pernah mengunjungi Korea dalam waktu 5 tahun terakhir, maka wajib mengisi data jumlah kunjungan dan tujuan kunjungan. Mohon diingat-ingat pada tahun berapa kembali ke Indonesia dan dihitung apakah masih dalam 5 tahun terakhir atau tidak. Nomor 15, jika pernah mengunjungi negara lain, kecuali Korea, dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, maka wajib mengisi data nama negara, tujuan kunjungan, dan periodenya. 16, jika data sudah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, kemudian klik tombol simpan. Mohon dipastikan data sudah valid dan benar, serta sudah dicek secara teliti dan cermat. Simpannya di sini. Oke, jadi ada tulisan begini nanti. Apakah Anda yakin ingin menyimpan dokumen ini? Oke, terus simpan. Ya. Nomor 17, pengiriman lamaran telah dikirim dan akan diverifikasi oleh Direktorat Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika, PP2MI. Jika terdapat data yang tidak sesuai atau tidak lengkap, maka akan ada notifikasi di akun masing-masing. Silakan cek berkala, siap melakukan lamaran online. Silakan cek berkala terus, siapapun. Jika ada kesalahan akan diberitahukan PP2MI. Seperti itu. Untuk juknis lamaran online, nanti silakan klik di sini. Kemudian yang berikutnya adalah contoh scan paspor yang benar. Ini nanti silakan diklik masing-masing ya, harus penuh dari depan. Karena saya takut kebenet kalau ngeklik. Jadi nanti silakan klik, nanti silakan bukan tautan ini, nanti akan saya kirim kok. Linknya di kolom komentar dan kolom deskripsi. Mekanisme medical check-up. Nah, mekanisme medical check-up. Mekanisme medical check-up 1, calon peserta migran Indonesia tahun 2024. Nomor 1,
Masing-masing peserta yang telah lulus ujian IPS Topik UPT umum tahun 2024 wajib melakukan medical check-up di sarana kesehatan, rumah sakit atau klinik yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemeriksaan kesehatan calon pekerja migran Indonesia dan telah berkomitmen sebagai penyelenggara MCU 1 calon pekerja migran Indonesia G2G Korea Selatan. Terlampir, nanti ada lampirannya, masaknya di mana aja, nanti kita lihat. Nomor dua, hasil pemeriksaan MCU 1 diinput langsung oleh pihak sarana kesehatan di siskop2mi.bp2mi.go.id. Pihak sarana kesehatan maksimal melakukan input 3 hari kerja setelah pemeriksaan MCU 1. Maksimal 3 hari udah akan diinput. Nomor tiga, calon pekerja migran Indonesia dapat melakukan pengajuan lamaran online setelah hasil MCU 1 diinput oleh pihak sarana kesehatan dengan keterangan fit. Nomor 4, calon pekerja migran Indonesia datang ke rumah sakit dengan memakai baju atasan warna putih, bawahan warna hitam atau gelap. Ini perhatikan syaratnya ya. Calon pekerja migran Indonesia datang ke rumah sakit dengan memakai baju atasan warna putih, bawahan warna hitam atau gelap. Tolong diperhatikan. Ini untuk jenis medical check-up. Yang nomor 5. Calon pekerja migran Indonesia datang ke rumah sakit dengan ketentuan membawa sertifikat hasil ujian IPS Topik Umum tahun 2024 yang sudah dicetak. Perhatikan ya. Anda MCU membawa sertifikat hasil ujian IPS Topik tahun 2024 yang sudah dicetak. Yang kedua, membawa KTP. Yang ketiga, membawa pas foto ukuran 3,5 cm dan 4,5 cm berwarna yang diambil 6 bulan terakhir. Latar belakang putih, terlihat telinga dan dahi sebanyak 2 lembar. Membayar biaya MCU sebesar 906.000 langsung kepada pihak sarana kesehatan. Yang nomor 6, sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, calon pekerja migran Indonesia disarankan agar berpuasa minimal 10 jam sebelumnya. Hanya diperbolehkan minum air putih. Yo, 10 jam diwajibkan berpuasa. Hanya diperbolehkan minum air putih. Nomor 7. Bagi calon pekerja migran Indonesia yang telah berkacamata, wajib membawa atau memakai kacamata yang biasa digunakan selama melakukan MCU 1. Wajib membawa kacamatanya ya, Rukun. Nomor 8. Apabila hasil MCU 1 dinyatakan unfit dan pending, maka calon pekerja migran Indonesia yang bersangkutan akan dihubungi langsung oleh sarana kesehatan pemeriksaan. Jika pending ya. Nomor 9, calon pekerja migran Indonesia dapat menanyakan hasil MCU ke sarana kesehatan dan meminta salinan jika diperlukan. Jadi Anda bisa minta cetak ke sana. Nomor 10, calon pekerja migran Indonesia akan selalu memantau setiap informasi terkait proses penempatan di website bp2mi. Ini dot bp2mi di sini untuk apa namanya webnya bp2mi.co.id garing G2G strip Korea garing pengumuman. Demikian disampaikan agar menjadi perhatian. Sudah saya bacakan untuk mekanisme medical. Nah, di sini nomor 5 ini adalah lampiran untuk daftar Sarkes Sarana Kesehatan pemeriksa CPMI G2G Korea Selatan per 19 November 2024. Nah, Anda bisa cek. Ini daerah pertama, daerah Sumatera Utara, mana aja. Nanti silakan dibaca sendiri ya, karena banyak sekali. Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, ada banyak sekali. Jakarta semua. Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, semuanya ada ya. Rata-rata itu adalah klinik Urta Medika, klinik Anur, gitu. Ultra Medika sama Anur ya. Bagian besarnya itu. Di Yogyakarta juga ada Ultra Medika, ada Anur. Tapi selain itu juga ada banyak. Jadi silakan dicari di daerah masing-masing Jawa Timur. Ada klinik Ultra juga. Klinik utama Ultra ya. Ini ada Bali.
Ada Nusa Tenggara Barat di mana aja silakan. Klinik utama alumni dan semuanya ada. Oke. Kemudian di sini Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat. Ya, silahkan dicek. Nah, ini udah saya sampaikan semua. Mohon dibaca dengan teliti lagi. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom komentar dan kolom deskripsi. Tolong jangan sampai ke skip biar nanti Anda nggak repot. Kayak tadi misalnya medical harus membawa baju warna putih, bawahnya hitam atau gelap. Diperhatikan. Pokoknya sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Oke? Semoga bisa membantu teman-teman ya. Bagi kaji Majika Semita. Bagi yang mau melihat kelas online di kelas kami atau offline, lihat dan mengikuti maksudnya, silakan chat nomor 0856 0072 0967 0856 0072 0967. Kamsahamnida.